Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi buat kita semua. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur di pagi ini atas anugerah Tuhan yang menyertai dan memberkati kami, serta memberikan hari yang baru bagi kami untuk dapat melakukan segala aktivitas kami dalam satu hari ini. Kami ingin disapa oleh firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam Injil Matius pasal 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Kristus, nas ini adalah bagian dari khotbah di bukit. Perkataan, kamu adalah terang dunia, bukan hanya untuk murid-murid Yesus pada masa lalu, tetapi juga untuk murid-murid Yesus pada masa kini, termasuk saudara dan saya. Memang, terang yang sesungguhnya adalah Tuhan Yesus. Dia datang dari surga untuk menerangi dunia yang diliputi kegelapan. Murid-murid dapat menjadi terang dunia karena mereka telah memiliki Yesus Kristus. Terang yang memancar dari diri setiap orang percaya berasal dari kehadiran Kristus di dalam hatinya dan ketaatannya pada kehendaknya. Terang Kristus itulah yang direfleksikan murid-murid melalui kehidupan, perkataan dan perbuatan mereka. Kamu adalah terang dunia. Kita tahu bahwa terang berbeda dengan gelap. Bila kita adalah terang, tentu kita harus berbeda dengan orang lain. Kita harus berbeda dalam hal kejujuran, kerajinan, ketaatan, dalam menghadapi penderitaan atau situasi sulit. Dengan cara demikianlah kita memuliakan Allah. Bila kita berbeda dengan orang lain, kita akan seperti kota yang terletak di atas gunung. Maka jangan biarkan cahaya terangmu tersembunyi. Dengan tidak menyembunyikan cahaya terang, kita harus menjadi teladan. Tuhan Yesus memberikan dua gambaran. Pertama, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Mengapa? Karena dari kota itu terpancar terang yang berasal dari lampu-lampu kecil yang banyak jumlahnya, sehingga cahayanya dapat terlihat dari kejauhan. Kedua, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah tempat tidur, melainkan di atas kaki dian. Mengapa demikian? Supaya cahayanya dapat menerangi semua orang di dalam rumah atau ruangan itu. Apakah fungsi dari terang? Pertama-tama dan terutama, fungsi dari terang adalah untuk menerangi orang-orang di sekitarnya. Orang yang melihat terang akan merasa nyaman dan tenteram. Kedua, terang memberikan petunjuk untuk mengarahkan. Hal ini dapat kita lihat pada fungsi lampu-lampu di pelabuhan atau di bandara udara yang mengarahkan kapal-kapal atau pesawat-pesawat yang datang dan berangkat. Ketiga, terang juga memberikan peringatan terhadap bahaya. Kamu adalah terang dunia. Kita harus menjalankan fungsi kita sebagai terang di tengah dunia ini. Di tengah keluarga, di tempat kita bekerja, di lingkungan masyarakat kita tinggal, dan di dunia ini. Kita dapat memberikan nasihat, teguran, dan mengajak orang lain melakukan kebaikan. Sebagai terang, kehadiran kita sangat dibutuhkan untuk menerangi kegelapan. Sudah menjadi tanggung jawab kita untuk memancarkan terang cahaya Kristus di dunia ini. Hal itu akan mendatangkan berkat bagi banyak orang, dan mereka akan memuliakan Bapamu yang di surga. Ingatlah firman Tuhan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Terang yang bercahaya di depan orang memiliki arti bahwa kita terpanggil untuk hidup berbeda di dunia, mencerminkan kasih Kristus secara nyata. Terang itu merujuk pada perubahan positif dari hubungan pribadi dengan Yesus yang menghasilkan sikap,
kata-kata dan tindakan yang memancarkan kasih Allah. Orang Kristen terpanggil menjadi seperti kota di bukit atau pelita yang tersembunyi, memengaruhi lingkungan dengan kebaikan yang terlihat. Tujuannya adalah membawa orang lain kepada kerajaan Allah melalui kesaksian hidup sehari-hari. Dalam hidup sehari-hari, kita terpanggil untuk melakukan perbuatan baik, seperti membantu sesama atau menunjukkan integritas di tempat kerja, agar orang melihat kasih Kristus dalam tindakan tersebut. Hadapi masalah dengan iman dan pengharapan. Mengubah gunung menjadi bukit kecil melalui tuntunan Roh Kudus, sehingga hidup menjadi saksi bagi yang belum percaya. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkau menyapa kami melalui firman-Mu, mengingatkan kami agar terang kami bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan-Mu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di surga. Dari perbuatan, dari apapun yang boleh kami lakukan, biarlah itu menjadi sesuatu yang berarti bagi orang lain, sehingga mereka mengenal kasih Allah di dalam kehidupannya. Sertai berkatilah kami dalam aktivitas kami satu hari ini. Terpuji termulialah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.